Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, aku mencoba membuat bolu sederhana lembut yang terdiri dari 3 bahan aja, tanpa pengembang, tanpa emulsifier, tanpa butter, tanpa margarin, tanpa minyak, tanpa mixer, dan tanpa oven. Pokoknya serba tanpa deh ini. Ini cocok banget buat pemula yang baru belajar bikin kue dengan peralatan dan bahan seadanya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan loyang yang akan kita gunakan. Siapkan loyang yang sudah diolesin margarin atau minyak, atau boleh diolesin kertas roti seperti ini. Aku menggunakan loyang anti lengket ukuran diameter 18 cm. Ini aku rapikan dulu. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan. Selanjutnya siapkan kukusan dan panaskan terlebih dahulu. Supaya saat adonannya akan dikukus, kukusannya juga udah siap. Untuk tutup kukusannya, kita beri kain bersih agar uap kukusannya itu nantinya nggak jatuh ke cake-nya. Set api di api sedang seperti ini. Siapkan bahan-bahan untuk membuat cake. Bahan utama adalah 3 butir telur. Ini ukuran sedang. Gunakan telur suhu ruang dan belum masuk kulkas sebelumnya. Selanjutnya 90 gram gula halus. Teman-teman bisa pakai gula pasir, tapi kalau tanpa mixer lebih baik gula halus aja supaya lebih mudah larut. Bahan terakhir adalah 75 gram tepung terigu protein rendah. Kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai yang sedang aja. Takaran sendoknya akan dicantumkan di kolom deskripsi. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan telur. Untuk mengocok telur, aku menggunakan kocokan telur dengan bahan nilon seperti ini. Ini belinya di pasar. Tentu aja harganya bakalan lebih murah dari harga mixer. Teman-teman boleh pakai whisker atau kocokan telur yang berbentuk spiral, tapi kalau aku lebih suka pakai ini karena aku rasa ini bisa ngumpulin udara yang lebih banyak dan juga cara mengocoknya kan dari atas ke bawah tuh. Jadi kan nggak terlalu pegel ya kalau dibandingkan menggunakan whisker yang harus memutar. Tahap selanjutnya adalah mengocok telur. Supaya tahu berapa lama mengocok telurnya, aku setel stopwatch terlebih dahulu. Nah, ini udah di set ya stopwatchnya. Kocok telur hingga cukup berbusa. Kocok pelan-pelan aja dulu. Oh iya, aku saranin sebelum mengocok telur ini, teman-teman melakukan pemanasan dulu ya, supaya nggak pegal. Nah, ini udah berbusa. Selanjutnya, masukkan gula secara bertahap. Kita masukin segini aja dulu. Ini sepertiga dari seluruh gulanya. Kocok lagi selama beberapa saat. Sampai kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi sepertiga gula. Nah, kemudian kocok lagi. Di tahap ini teman-teman bisa menaikkan kecepatan tangan kalian. Bagi yang punya mixer, silahkan dipakai aja mixernya. Pastinya itu bakalan lebih enak kalau pakai mixer. Kalau teman-teman ada minat atau hobi untuk baking, sebaiknya memang kalau ada rezeki beli mixer supaya memudahkan. Tapi untuk pemula sambil nabung bisa pakai kocokan telur manual seperti ini dulu. Tapi teman-teman harus sabar ya, karena ini lumayan menguras tenaga, apalagi bagi yang nggak biasa. Nah, ini mulai banyak ya busanya, udah mulai pucat warnanya. Dan selanjutnya kita masukkan sepertiga gula yang terakhir. Kocok lagi hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, teman-teman, kalau seperti ini adonannya tuh masih encer ya. Ini udah putih, udah cukup mulai kental, tapi ini belum berjejak. Selanjutnya kita lanjutkan lagi mengocoknya. Dan kalau udah seperti ini udah pucat adonannya. Jika kocokannya kita angkat, hasilnya kental dan meninggalkan jejak yang timbul di adonannya. Seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kita cek waktu yang dibutuhkan. Ini aku ternyata 11 menitan ya.
Jadi ini kira-kira tuh mungkin berkisar dari 10 sampai 20 menit, tergantung lagi gimana cara kita ngocoknya. Ngocoknya pakai apa dan juga kekuatan masing-masing. Selanjutnya ayak tepung terigu. Ini wajib ya teman-teman supaya terigunya mudah tercampur dan gak bergumpal-gumpal. Jika sudah selesai diayak, kemudian aduk balik menggunakan spatula. Jadi aduk balik ini tuh ngaduk perlahan, ambil adonannya tuh dari bawah dengan gerakan memutar menuju ke dalam seperti ini. Perlahan aja dari arah luar menuju ke dalam dengan hati-hati hingga benar-benar rata. Teman-teman boleh menambahkan pasta atau perasa kalau mau. Dan kalau udah rata, diangkat dan saat jatuh adonannya tidak terputus, berarti udah rata. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tuang dari ketinggian yang cukup. Kalau udah masuk semua adonannya, selanjutnya ratakan permukaannya. Hentak-hentakan loyang supaya udara besar yang terperangkap dalam adonannya itu keluar. Dan selanjutnya kukus selama 25-30 menit atau sampai matang. Apinya harus stabil, apinya sedang, jangan kebesaran, dan jangan dibuka tutupnya dalam waktu 25-30 menit ya. Tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Nah, seperti ini ya, ini tuh udah nggak basah, tandanya udah matang. Selanjutnya ambil dari kukusan, kemudian sisir bagian samping cake, pisahkan dari loyang. Selanjutnya biarkan suhunya turun. Setelah suhunya turun, cake-nya siap dipotong-potong dan bisa digunakan sesuai kebutuhan atau sesuai selera. Cake ini akan aku gunakan untuk milk bath cake dessert box yang versi simple. Ditunggu ya videonya. Cake ini lembut walau hanya dari 3 bahan aja. Cake-nya berongga dan mengembang dengan baik walau tanpa emulsifier dan tambahan pelembut atau pengembang lainnya. Jadi bagi pemula dengan bahan dan peralatan seadanya, kita bisa kok bikin kue yang lembut hanya dari 3 bahan aja. Bagi yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini dan kamu rasa ini bermanfaat, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Makasih udah nonton, aku mohon maaf banget kalau ada salah dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.